Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast kelompok 3, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal dunia pendidikan. Bersama saya Sinta, selaku moderator pada hari ini. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang terdengar formal banget nih, yaitu membedah hasil review dokumen RKS atau rencana kerja sekolah. Dan tentunya aku nggak sendirian, udah ada tim analisis kece dari kelompok 3. Ada Risa, Zahira, Gatot, Intan, dan Alma. Halo semuanya. Hai, Halo. halo Sinta, halo teman-teman pendengar semua. Seneng banget nih bisa ikutan nimbrung dan ngobrol-ngobrol santai soal RKS ini. Halo semuanya, topik kita hari ini menarik banget ya, karena kita bakal melihat langsung bagaimana kesesuaian teori perencanaan pendidikan dengan realita dokumen di Nah, lapangan. betul. Kita akan mengkaji mana komponen yang sudah lengkap, mana komponen yang masih kurang, bahkan mana yang ternyata absen dari dokumen ini. Jadi, buat teman-teman yang bergerak di bidang manajemen pendidikan, pembahasan ini wajib disimak sampai akhir ya, karena ada beberapa temuan yang cukup mengejutkan. Benar, jangan sampai kesalahan-kesalahan yang ada di dokumen ini juga terjadi di instansi atau sekolah tempat kita mengabdi. Baik, mari kita mulai dari poin-poin positifnya terlebih dahulu ya. Jika kita lihat dari tabel data review nih, ada beberapa komponen awal yang berstatus ada lengkap atau AL. Nah, Risa, mungkin bisa nih dijabarkan ke kita semua, mana saja yang patut kita apresiasi. Nah, baik Sinta, terima kasih. Dari hasil analisis kami, bagian awal seperti kata pengantar, pendahuluan yang berisi latar belakang, hingga landasan hukum, itu posisinya aman alias lengkap. Di bagian latar belakang, sekolah sudah sangat baik dalam menjelaskan bahwa pendidikan adalah instrumen utama dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Risa, bagian visi, misi, dan tujuan sekolah juga tersusun secara komprehensif. Visinya menekankan pada siswa yang berakhlak mulia, unggul intek, dan beramal sesuai sunnah. Bahkan misinya sudah sangat mendetail sampai ke poin memfasilitasi bakat siswa dan mengajarkan Al-Quran secara benar. Iya, betul Syahira. Dan tidak kalah menarik di bagian tujuan sekolah. Mereka menargetkan program-program modern seperti sistem penilaian digitalisasi, penguatan literasi, hingga penerapan metode High Order Think Skill atau HOS. Rumusan sasarannya pun sudah menghadapi prinsip SMART. Wah, kalau mendengar penjelasan teman-teman tadi, konsep awalnya terlihat sangat ideal ya. Tapi tunggu dulu nih, ternyata saat tim melakukan review lebih dalam, ditemukan beberapa catatan kritis. Nah, Intan, bisa tolong jelasin nggak ke teman-teman semuanya, di mana letak kejanggalan dokumen ini? Nah, disinilah letak ironisnya, Sinta. Pada poin nomor 1, komponen utama RKS yang seharusnya mencakup RKJM, RKT, dan RKAS, statusnya justru tidak lengkap atau ATL. Hal ini diperparah dengan status tim pengembangan mutu sekolah dan pengesahan pejabat berwenang yang juga belum lengkap. Betul, Intan. Tapi bagi saya, temuan yang paling fatal itu ada di komponen identifikasi sekolah saat ini. Bayangkan, bagian rapor mutu sekolah, perbandingan rapor dengan standar nasional, hingga rumusan tantangan sekolah semuanya berstatus tidak ada atau TA. Nah, saya setuju nih dengan Alma. Titik itu paling kritis. Bagaimana sebuah sekolah bisa merancang target digitalisasi atau pembelajaran host yang hebat tadi jika mereka sendiri tidak memasukkan data raport mutu saat ini. Ibaratnya mereka membuat strategi tanpa tahu titik koordinat awal mereka ada di mana. Nah, ditambah lagi, pada rancangan anggaran jangka menengah, bagian biaya yang dibutuhkan selama 4 tahun juga berstatus tidak ada atau TA. Ini kan berbahaya. Rencana programnya besar, tapi estimasi finansial jangka menengahnya tidak dipetakan.
Wah, meskipun dokumen rencana kerja tahunan atau RKT dan RKS tahunannya berstatus lengkap, namun bolong di bagian analisis rapor mutu dan anggaran jangka menengah. Tentunya ini mereduksi kualitas RKS ini ya. Nah, kira-kira nih, solusi apa yang bisa kita tawarkan sebagai reviewer? Rekomendasi pertama dari saya, sekolah harus segera melegalisasi dokumen ini secara fisik. Tim pengembangan mutu harus merampungkan tugasnya dan dokumen tersebut wajib mendapatkan pengesahan resmi dari pejabat yang berwenang agar memiliki kekuasaan hukum. Kedua, mutlak dilakukan peninjauan ulang untuk memasukkan instrumen rapot sekolah. Sekolah tidak boleh menutup mata dari data perbandingan dengan standar nasional pendidikan agar program yang dilahirkan benar-benar berbasis kebutuhan, bukan keinginan. Dan yang terakhir, integrasi perencanaan tahunan dengan proyeksi anggaran 4 tahun ke depan. Perencanaan finansial yang matang akan menjamin keberhasilan program-program unggulan yang sudah ditulis di bagian visi misi tadi. Wah, luar biasa sekali pemaparan dari rekan-rekan analisis kelompok 3 hari ini. Kesimpulannya nih yang bisa kita ambil, sebuah perencanaan pendidikan yang baik tidak hanya butuh visi yang megah, tetapi juga harus berpihak pada data real di lapangan. Dan tentunya didukung juga oleh legalitas serta perencanaan anggaran yang transparan. Nah, tepat sekali Sinta. Semoga review ini bisa menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Risa, Sahira, Gatot, Intan, dan Alma atas diskusinya yang sangat berbobot. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan pendengar sekalian. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, Sampai jumpa. Ah,